Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mencoba membuat sebuah objek mainan kereta api dengan menggunakan atau menggabungkan beberapa objek yang ada pada Blender. Oke, langsung saja pada objek yang sudah ada ini akan saya modifikasi. Ya, sebelumnya saya akan menampilkan dulu pada submenu view. Di sini kita bisa menampilkan sidebar-nya seperti ini atau bisa menekan tombol shortcut N. Ya, jadi bisa tekan N begini. Nah, untuk menampilkan dan menyembunyikan. Oke, langsung saja saya klik objek cube yang ada di sini. Nah, di sini saya akan modifikasi ya dimensinya. Jadi untuk dimensi ini satuannya dalam meter. Saya akan coba merubah panjang lebar dan tingginya. Oke, di sini akan saya coba untuk Y-nya adalah 4 meter, sumbu Z-nya, ukuran Z-nya 1 meter. Jadi begini ya. Jadi panjang, lebar, dan tinggi ya. Jadi panjangnya ada mengikuti sumbu Y yaitu 4 meter, lebarnya mengikuti sumbu X yaitu 2 meter dan tingginya mengikuti sumbu Z yaitu 1 meter. Gitu. Untuk proses editing saya pindah ke mode ortografik ya, jadi seperti ini. Oke. Berikutnya saya akan menambahkan objek baru. Oke, saya coba untuk menambahkan sebuah silinder di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada properties ya untuk silinder. Pertama kali objek dibuat di sini akan otomatis muncul. Nah, sebelum kita finishing, kita bisa mengedit-edit dulu melalui sini ya. Oke, kita coba dulu. Nah, kita bisa mengatur rotasinya di sini. Nah, ini saya rotate 90 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jumlah vertexnya ini 32 defaultnya ya. Vertexnya 32, kemudian radius saya biarkan ini. Kemudian untuk radius saya atur nanti harapannya diameternya adalah 1,5. Saya buat menjadi 1,75. Ini tip ini untuk tinggi dari tabung ya atau dari silinder. Ini saya buat menjadi 3 meter seperti ini. Kemudian untuk lokasi ini saya geser. Untuk X-nya coba saya geser. Saya biarkan aja tetap di koordinat 0. Y-nya saya geser. Nah, ini saya jadikan -1 ini. Kemudian untuk Z-nya ini saya buat 5. Nah, seperti ini. Oke, kemudian saya smooth dulu. Smooth. Oke, tampilannya akan smooth seperti ini. Kemudian di bagian properties ya, untuk smoothnya saya centang. Nah, ini sudah jadi. Oke, ini nanti menjadi bagian depannya. Oke, selanjutnya saya buat objek baru dengan menekan Shift A atau bisa add mesh ya nama objek yang digunakan. Oke, di sini saya akan mencoba menambahkan lagi sebuah cone ya. Saya klik di sini. Oke, saya rotate 90 derajat seperti ini. Kemudian untuk radius ini bisa disesuaikan ya. 0,75. Tadi yang silinder 0,75. Mungkin ini saya buat 0,6 seperti ini. Kemudian tingginya saya kurangi biar tidak terlalu runcing. Saya buat 1 meter. Kemudian saya geser dulu. Geser ke depan.
negatif ya di sini. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Oke, saya tampak samping kanan seperti ini. Mungkin bisa kita luruskan sekalian begini ya untuk nampak depan. Nah, seperti ini. Oke, oke, kemudian saya klik kanan, saya smooth, smooth ini. Nah, sudah jadi. Oke, untuk meratakan ini ya dengan terhadap objek silinder ini ya, akan lebih mudah ketika kita menggunakan submenu objek transform ya, align object. Silakan. Nah, ini nanti banyak kita gunakan. Jadi kita bisa klik kanan di sini, add to quick favorite. Oke, saya klik. Nah, tujuannya nanti dengan menekan tombol key di keyboard, menu yang banyak kita gunakan ini akan tampil di sini. Ya, kita tidak perlu melalui objek transform align object, tapi kita cukup menekan shortcut key pada keyboard, kemudian kita pilih align object. Oke, berikutnya saya akan luruskan dulu. Jadi ini kalau kita lihat nampak samping kanan ini masih terpisah ya, jadi bisa saya luruskan. Saya pilih kursor di sini, saya arahkan ke sisi atau penutup silinder ini. Kemudian saya pilih objek cone. Oh sorry, saya klik dulu. Kemudian saya kembali ke kursor, kembali ke select ya. Kemudian saya pilih cone, saya tekan tombol key, saya pilih align object. Nah di sini saya bisa pilih positive side ya, samping yang sebelah sini. Kemudian relatif to 3D kursor. Oke, sini ya. Oke, saya pilih berdasarkan sumbu Y. Nah, oke, kita lihat nampak samping kanan ini sudah nempel ya. Jadi cara mudahnya seperti itu. Oke, sudah selesai. Kemudian saya lihat dari nampak depan ya. Jadi ini masih kurang kurang ya. Kita coba posisikan caranya bagaimana. Masih sama dengan align object. Kita bisa pilih cone ya, kemudian silinder. Ya, tekan tombol key, align object. Oke, ini kita pindah ke center. Kemudian relatif to aktif. Jadi begini, align-nya berdasarkan sumbu X, tekan Ctrl Z ya. Nah, ini lebih presisi ya. Posisinya kan benar-benar di tengah. Oh, sorry. Oh, ini saya tekan shift ya. Shift klik X, Z. Jadi seperti ini. Oke, ini nampak depan, nampak samping kanan, nampak atas, ya sudah pas posisinya presisi. Oke, oke, klik. Berikutnya saya akan melihat dari nampak samping kanan seperti ini ya. Kursor saya pindah ke bagian sini ya, sisi bagian nampak kanan ini saya pindah. Kemudian saya tekan Shift S, saya pilih kursor to grid. Nah, atau kalau begini, kursor to grid yang ini saya pilih sini aja, kursor to grid. Ini, sebentar, saya pilih kursor to kursor to world origin, ini kembali ke origin tengah. Bisa geser, saya pindah ke sini.
Oke, saya pindah sini, kalau cursor to grid. Nah, begini, ya, dia akan coba kita lihat di sini ya. Kalau kita pindah sini, cursor to grid. Nah, di sini ya, pindah ke grid. Atau kalau di sini, cursor to grid. Oke, berikutnya. Nah, kalau sudah pas posisi tengah ini, kita akan coba membuat objek baru. Kita tambahkan sebuah torus, ya ini untuk rodanya nanti kita pilih seperti ini. Kemudian kita gunakan rotasi, ya, atau kita bisa pilih length view kalau benar-benar nampak dari kanan ya, length view. Nah, otomatis rotasinya akan 90 derajat seperti ini. Ya, untuk radiusnya, mayor radiusnya saya buat 0,75. Kemudian saya buat ini set smooth seperti ini, auto smooth. Oke, berikutnya saya nambah aras. Oke, kemudian saya tekan tombol K, saya geser tekan tombol X. Nah, begini. Saya tutup ini. Kemudian dari sini saya shift D, geser berdasarkan sumbu Y. Nah, misalkan begini. Oke, kita lihat dari nampak samping kanan. Ya, wow, ini tekannya terlalu besar nih rodanya nih. Ya, ini bisa kita selesaikan dulu ini. Kita ulangi dulu. Jadi seperti ini. Kita kembali ke kursor. Awal dari tengah. Kita tekan Shift S, kursor to grid. Jadi seperti ini. Kita nampak samping kanan. Kita tambahkan objek baru. Terus di sini. Nah, ini kita bisa ganti view. Ini bisa kita atur juga ini. Nah, ini bisa kita atur untuk window radiusnya sesuai kebutuhan ya. Nah, ini bisa kita kecilkan lagi nih menjadi 0,6 ya. Window radiusnya bisa kita buat menjadi 0,20 gini. Oke, saya rasa cukup ya untuk rodanya seperti ini. So, kalau kita kembalikan 0,75 misalkan, itu juga boleh. Nah, jadi besar nih. Sorry, saya ulangi lagi. Dari nampak samping kanan, Shift A, mesh, torus. Ini kelemahannya kalau kita view, kalau kita editing, ini kondisi view-nya tidak pas pada posisi kanan, ini akan ikut, posisinya akan ikut berubah. Ya. Kalau kita menggunakan world seperti ini, nah kita mengatur sendiri di 90. Oh, sorry. 0 berdasarkan sumbu Y. 90. Nah, seperti ini. Untuk diameternya ini bisa kita atur, kita rubah 0,6. Nah, seperti ini. Untuk window radiusnya saya rasa cukup. Ini. Oke, saya kembalikan ke kursor. Ke select ya, sorry. Kemudian saya masuk ke view top. Oke, saya smooth dulu. Kemudian saya pilih propertiesnya untuk auto smooth. Oke, kemudian saya geser berdasarkan sumbu X.
Jadi begini, kemudian saya shift D, ya saya geser berdasarkan sumbu Y. Ini saya geser lagi, Y saya atur ya, kita perlu atur. Kemudian berikutnya ini kita bisa shift D, kita geser berdasarkan sumbu X. Nah, gini. Oke, saya rasa cukup. Oke, kita lihat. Nah, sudah jadi rodanya. Oke, kita perlu menambahkan satu lagi porosnya ya. Kita kembali ke keyword. Dan saya pilih cursor to grid. Oke, saya kembali ke right. Saya tambahkan objek baru. Saya tambahkan silinder di sini. Untuk tingginya saya sesuaikan dulu. Untuk radiusnya saya kecilkan dulu. Kemudian rotate-nya berdasarkan sumbu Y juga. Oke, 90 derajat. Oke, saya atur dulu. Untuk lokasinya saya geser berdasarkan sumbu X. Oke, ini bisa diklik ini ya. Kalau misalkan ini bisa kita geser ini. Oke, saya ubah menjadi view top biar enak. Klik, geser gini bisa. Oke, oke, bisa diatur seperti ini. Kemudian ini kita duplicate, shift D. Kita berdasarkan sumbu Y ya. Kita klik di sini. Oke, selesai. Nah, tinggal kita luruskan aja ini. Bisa memilih menggunakan length object dengan cara klik. Sorry, ini belum saya smooth dulu ya. Saya smooth, kemudian untuk auto smooth. Nah, ini juga tadi harusnya dismooth dulu, baru diduplicate. Kalau begini kita melakukan dua kali pekerjaan. Berikutnya saya pilih silinder, kemudian saya pilih torus. Oke, saya view right dulu ya, pas. Klik, klik, ini align object. Oke, kita cek semuanya. Oh, sorry. Oke, balik X ya. Kemudian berikutnya sama, saya pilih silinder, torus, kemudian saya align object. Nah, oke. Oke, otomatis posisi sudah di tengah. Pas di tengah, jadi seperti ini. Oke, berikutnya saya akan menambahkan bagian kemudi di sini. Nah, oke, saya kembalikan dulu untuk kursornya ini ke posisi tengah. Dan cara menekan tombol Shift S, kemudian pilih kursor to world origin. Nah, seperti ini. Saya tambahkan objek baru, yaitu cube. Seperti ini. Saya tambahkan, saya rubah dimensinya ya di sini. Kita buat misalkan Z-nya menjadi 1. Ini saya geser dulu ya. Saya grab berdasarkan sumbu Z. Seperti ini. Oke. Oke, saya tekan tombol N lagi. Menyembunyikan set bar. Nah, kemudian ini saya paskan dari sini ke sini. Nah, ini bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan menu yang ada di atas ini. Kita seleksi, kita pilih magnet, ya gambar magnet yang ada di sini. Snap, ya kita bisa pilih vertex.
Ya, jadi kita tekan G. Nah, kita bisa menyentuh ujungnya ini, ujung ketemu ujung. Nah, jadi pas ya. Jadi begini. Jadi sudah jadi seperti ini. Oke, kemudian saya tambahkan sebuah atap di sini. Oke, saya tambahkan lagi sifat A, sebuah cube. Saya geser aja dulu berdasarkan sumber set. Nah, oke. Kemudian saya akan N, saya rubah dulu untuk dimensinya. Ini terus satu, satu, satu. Tidak, ini satu setengah. Ini 0,5. Ini 0,5. Itu bisa nggak ya? Oke, saya coba di satu. Terlalu beda ya. 1,5 sepertinya. Oke, kita coba dulu. Kemudian kita grab. Nah, ini kita arahkan dulu. Ini enggak ya? Oh, masih terlalu besar nih. Ini berarti jangan 0,2. 0,2. Oke. Ini satu. Itu 1,2 aja. 1,2. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya geser. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, berikutnya saya dari top. View top ya, tekan satu pada keyboard. Oh, sorry. View. Oh, sorry. 7 ya. 7. Kemudian ini saya lakukan duplicate. Oke, ini. Kemudian saya duplicate dua-duanya. Oke, sudah jadi teman-teman. Oke, berikutnya saya tambahkan atapnya. Saya tambahkan atap dengan cara menekan Shift A. Saya tambahkan kun ya. Di sini saya lupa dulu. Kunnya saya buat 3, 4 ya, 4 sisi. Tapi ini saya geser dulu lokasinya biar kelihatan. Kemudian saya rotate dulu. Sorry, bukan di tapi kita rotate berdasarkan sumbu Y. Oh, sorry. Oke, 0 berdasarkan sumbu Z. Dapat 45. Nah, ini ya. Kemudian begini. Kemudian untuk tingginya bisa kita atur. Untuk radiusnya bisa kita besarkan. Seperti ini. Radius 2 meter. Bisa anda ya. Nah, ya, oke, cukuplah. Tuh, tingginya 0,4 juga boleh. Untuk 1 ya, juga boleh. Oke, kalau dirasa cukup, oke, kita bisa klik. Oke, berikutnya kita coba posisikan ini dengan ini ya. Kita bisa gunakan di line object. Bisa pilih ketika sumbu oke. Sorry.
Oke, kita coba. Oke, kita tutup dulu ini. Oke, kemudian oke, ya seperti ini. Kemudian kita coba klik, oh, ini ya, kursornya kita pindah di sini. Kita pilih sini teman-teman. Oke, bagian sebelah sini ya, bagian atas kita pilih. Kemudian kita select untuk ikonnya naik objek. Kita bisa pilih active site, 3D cursor. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah nempel ya, sudah terpasang atapnya. Oke, baik. Sudah jadi untuk mainannya, objek mainan atau mainan kereta api ya. Jadi saya kembalikan dulu ini kursor to word origin. Di sini saya tambahkan sebuah plane. Ini untuk size-nya bisa diperbesar, silakan, atau bisa diketik langsung. Misalkan 10 ini bisa. Nah, kemudian teman-teman bisa menonaktifkan aja ini. Kemudian klik objek plane-nya, tekan OK, buat set configure, tekan kontrol, geser ke bawah. Coba saya aktifkan lagi. Oke, 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 saya kembalikan ke increment, tekan OK. Oh ini ya. Nah ini, ini masih melayang objeknya ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan eh, berdasarkan web tag ya di sini. Ini kemudian tekan G. Nah ini bisa memilih tag paling bawah dari roda. Oh sorry. Ya view belum. Oke. Memilih cepat implement ya. Oke. Melayang. Jadi kita harus memposisikan ini betul-betul. Oke, ya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi bisa kita manfaatkan ini pada menu bagian increment ya. Oke, saya ulangi untuk lantainya. Saya hapus dulu. Oke, saya posisikan 3D cursor di Word Origin. Kemudian saya tambahkan objek baru, plane. Ya, tambahkan ukurannya jika masih kurang, misalkan 20. Nah, begini juga boleh. Nah, kemudian saya view front, view right, sorry. Kemudian saya zoom gini, ini lebih enak ini.
Kemudian saya tekan G, sudah selesai. Ya, oke, klik. Jangan lupa ini diaktifkan dulu untuk snapnya dan incrementnya. Oke, jadi posisi plane ini benar-benar menempel pada atau keretanya menempel pada plane. Oke, sampai di sini dulu untuk untuk video pembuatan kereta api. Silakan dicoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.